Halo semuanya, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, untuk di tahun 2024 kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengenal sulcata yang hitam. Untuk bahasan pada video kali ini saya akan perkenalkan sulcata saya yang ketiga, ini sekaligus menjadi kura-kura yang saya beli keempat, dan saya membelinya dari toko online, mana kura-kura saya ini ketika saya beli masih berukuran sekitar 5,8 cm. Ini tidak terlalu baby dari kura-kura saya yang sulcata yang sebelumnya, dan ini sangat cocok dan recommended untuk dipelihara, dan ini sangat cocok dijadikan referensi toko untuk kalian semua yang membutuhkan atau menginginkan kura-kura sulcata. Seperti apakah kura-kuranya? Simak video berikut ini. Ya, kali ini bisa kita lihat teman-teman, ini adalah kura-kura sulcata saya yang ketiga. Saya beri nama CC. Nah, ini adalah salah satu kura-kura yang sangat aktif. Ini pagi hari dia sudah bangun. Biasanya dia akan mencari makan dan mencari sinar dari lampu UVA UVB. Ketika pertama membeli ini dia berukuran 5,8 cm. Ini menjadi kura-kura yang mengalami pertumbuhan agak lama karena mungkin memang dia ditempatkan dengan kura-kura yang lebih besar, entah stres atau apa, tapi untuk perkembangan cangkangnya ini sangat bagus. Ini untuk teman-teman lainnya, dia masih tidur. Nah, di sini bisa kita amati bahwa cangkang untuk CC ini dia berbentuk sangat bagus ya ke atas. Kemudian untuk ukurannya juga perkembangannya juga sangat lambat dan tidak begitu cepat, karena sejauh ini kita sudah memelihara CC ini sekitar 6 bulan dan perkembangannya juga untuk panjang tidak begitu signifikan dari kura-kura lainnya. Ya, ini dia juga tidak penakut ya dengan manusia, tidak seperti Cici. Nah, ini dia juga kita lihat strukturnya lebih dekat. Nah, ini untuk cangkangnya dia sangat bagus, mengubah ke atas. Nah, untuk sakit juga tidak ada. Ini untuk bagian bawahnya. Nah, ini kemarin dia sudah berhasil mengeluarkan Bladderstone. Nah, ini untuk kura-kuranya. Untuk nafsu makannya juga sangat baik, kemudian kondisinya juga sudah membaik saat ini. Tidak ada gangguan kesehatan dan ini sangat recommended untuk dipelihara. Oke, kemudian ini bisa kita amati CC ini sangat menyukai sayuran, terutama bakcoy atau sawi centong. Untuk makanan lainnya seperti pelet dan buah pepaya itu sebenarnya dia kurang suka ya. Jadi tapi tetap kita mencoba memberikan, karena apabila kurangnya variasi makanan itu akan menyebabkan Bladderstone. Nah, ini bisa kita lihat makannya sangat lahap. Tentunya kita juga tidak lupa untuk sinar matahari, karena CC ini masih tergolong baby, masih membutuhkan waktu beberapa lama untuk dia menjadi dewasa. Nah, jadi kura-kura yang
ketiga saya ini, yaitu kura-kura sulcata saya ini merupakan kura-kura yang sangat aktif ya dibandingkan kura-kura yang saya beli sebelumnya ya. Jadi dia sudah terbiasa dengan iklim yang ada di daerah saya atau sekitar saya, dan mungkin ini adalah kura-kura hasil ternakan sendiri atau lahir dan besar dan menetas di Indonesia. Nah, selama memelihara kura-kura sulcata ketiga saya ini, saya belum pernah sekalipun mengalami masalah khususnya seperti flu atau penyakit mata atau jamur atau lainnya. Nah, tetapi saya pernah mengalami fenomena, yaitu ketika kura-kura saya ini saluran pembuangannya atau untuk mengeluarkan kotorannya itu tersumbat. Jadi dia tersumbat oleh bladderstone ya. Nah, dan bladderstone itu dia berhenti atau menyumbat di daerah pembuangannya, atau waktu itu dia menjadi seperti kesakitan atau dia cenderung tidak menjadi aktif seperti sebelum-sebelumnya. Nah, fenomena tersebut membuat saya berpikir dan bingung ya kenapa ini bisa terjadi. Beberapa alasan yang menyebabkan hal seperti itu adalah kurangnya cairan dari makanan atau minuman yang saya berikan kepada kura-kura sulcata saya yang ketiga ini. Karena memang sebelumnya dia hanya cenderung suka makan pelet dan sayuran itu pun hanya pakcoy saja. Untuk selada, timun atau buah-buahan dia masih kurang suka. Nah, kemudian selanjutnya bisa saja ini terjadi karena kurangnya variasi makanan yang saya berikan. Nah, saya masih mempunyai contoh bladderstone yang serupa ya, ini jadi dia segini. Nah, ini bisa menyumbat saluran pembuangan kura-kura sehingga menyebabkan kura-kura itu sendiri merasa sakit, dan dia kalau sampai itu terjadi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, itu akan menyebabkan kura-kura kita sakit bahkan bisa meninggal. Oke, selanjutnya apakah ada solusi yang saya berikan? Jadi untuk solusi waktu itu kita coba untuk membantu mengeluarkan bladderstone tersebut karena memang itu sudah kelihatan ya dari luar. Nah, tetapi memang itu sangat sulit karena ukurannya yang terlalu besar. Kemudian untuk solusinya saya sering merendam dengan menggunakan air yang agak panas atau air hangat tapi cenderung panas, sehingga itu akan sedikit melunakkan bladderstone yang penyumbat tersebut dan membantu kura-kura tersebut dalam mengeluarkan bladderstone itu. Nah, untuk kawan-kawan semua yang mengalami masalah serupa, dipastikan kita harus rajin dalam meredam karena ternyata meredam itu sangat penting. Nah, selain itu setelahnya saya juga merekomendasikan untuk menggunakan penyemprot di makanan, yaitu reptile stone breaker, di mana itu nanti akan memudahkan kura-kura kita dalam mengeluarkan purets atau yang sudah terakumulasi, yaitu menjadi bladderstone. Nah, untuk penggunaannya cukup sehari sekali saja, yaitu ketika kita memberikan sayur atau buah, kita bisa semprotkan ke makanan yang sudah kita berikan. Nah, untuk penyakit lain setelah saya cek apakah ada MPD atau mungkin penyakit yang bawaan, ternyata untuk MPD ini cukup aman dan ini lebih baik daripada kura-kura sulcata saya yang saya beli sebelumnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya mungkin kondisi iklim dan kura-kura yang ini sudah
menetas dan dia sudah mendapatkan banyak cahaya matahari. Nah, kemudian apakah ada resiko dalam kita memelihara baby sulcata? Ya, tentunya pasti, setiap orang pasti memiliki resiko karena ini memang kura-kuranya berukuran baby dan dia tentunya sangat rentan terhadap penyakit. Nah, apakah kura-kura sulcata ini recommended bagi orang yang ingin atau berminat memiliki sulcata dan ingin memelihara sulcata? Ya, tentunya dari saya sendiri, saya sarankan apabila tidak memiliki waktu yang longgar untuk memelihara sulcata, disarankan atau lebih baik membeli yang sudah berukuran 8 atau 10 meter ke atas, karena itu akan mempermudah kita dalam memelihara sulcata. Tentunya di ukuran segitu kita tidak membutuhkan cahaya matahari yang berlebih, lampu UV ini juga tidak terlalu penting ketika sudah berukuran segitu. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.